karena waktunya juga sudah mendekati makan siang, saya terpaksa harus langsung geser nih ke sesi Q&A karena ada banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Untuk panitia bisa tampilkan pertanyaannya dan untuk siapa aja. Oke, pertanyaan pertama untuk Pak Soleh Ayubi, selain untuk proses distribusi, apakah pemanfaatan teknologi digital sudah merambah ke implementasi AI dan machine learning untuk proses produksi dan pengembangan vaksin? Mengingat titik konversi. Oke, jadi itu Pak, apakah emang tadi Bapak udah banyak menyebut soal distribusi? Nah, kalau soal pembuatannya gitu, proses produksinya gitu, apakah sudah ada teknologi digital di sana termasuk AI atau machine learning? Pak Ayubi bisa jawab Pak pertanyaan ini? Ya, terima kasih. Ini juga tadi disebut berulang-ulang yang mengenai pemanfaatan teknologi AI dan machine learning untuk healthcare secara umum ya. Jadi di Amerika pun kita punya semacam kesepakatan bahwa AI dan machine learning belum siap untuk diagnosis. Jadi any AI machine learning product yang didesain untuk diagnosis pasti akan ditolak secara budaya ataupun secara regulasi. Tetapi AI dan machine learning itu bisa banyak kita gunakan untuk proses administrasi. Bisa juga digunakan untuk membantu dokter mendiagnosis gitu ya. AI machine learning sampai sekarang belum siap untuk mendiagnosis, tetapi bisa membantu dokter untuk melakukan diagnosis. Jadi di Bio Farma pun kita sudah mulai itu AI dan machine learning untuk banyak hal seperti yang tadi misalkan untuk distribusi, untuk ngasih warning itu kita bisa menggunakan AI dan machine learning. Untuk proses panen vaksin itu juga kita sedang melakukan AI dan machine learning. Jadi kalau teman-teman pahami ya, virus untuk vaksin itu kan dipanen. Jadi virus itu ditanam di media di medium ya, apakah itu yeast ataupun bakteri ataupun sel gitu ya. Begitu nanti virusnya itu sudah berkembang, sudah banyak sekali kita panen gitu. Nah, selama ini cara panennya itu masih semi manual. Nah, kita mulai terapkan AI dan machine learning dengan robotik untuk bisa memanen virus-virus tersebut secara lebih otomatis dengan machine learning dan AI. Kita sudah mulai gunakan seperti itu. Tapi overall ya, kami juga punya beberapa program, tapi overall kami Bio Farma belum masuk ke diagnosis untuk menggunakan AI dan machine learning untuk diagnosis, dan kami juga mengikuti best practice di seluruh dunia ya, itu belum boleh AI dan machine learning untuk diagnosis. Itu mungkin jawaban dari saya secara singkat. Oke. Berarti lebih ke tadi panen vaksin gitu ya, ada panen vaksin juga tuh Pak. Panen apa tadi? Panen virus. Ya. Oke, ternyata ada panen juga. Oke, berarti memang AI tadi masih tidak didiagnosis, tapi juga tadi sedikit sudah mulai digunakan di proses produksi. Oke, untuk pertanyaan kedua, silakan panitia. Oke, Pak Tony, bagaimana kesiapan infrastruktur dan SDM untuk mendukung transformasi industri kesehatan gitu? Bagaimana kalau belum memadai dari komponen-komponen tersebut? Pak Tony, kalau dari potret atau dari kacamata PESI sendiri, kesiapannya gimana tuh Pak untuk infrastruktur, mungkin infrastruktur digitalnya dan juga SDM-nya? Apakah Bapak bisa jawab pertanyaan ini, Pak? Ya, saya akan coba jawab ya. Melihat kondisi dan lokasi dari rumah sakit itu kan tersebar di berbagai pelosok Indonesia ya. Kalau misalnya kita bicara mengenai infrastruktur dan SDM untuk mendukung transformasi industri kesehatan, maka yang saya lihat adalah rumah sakit yang berada di kota-kota besar, yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, gitu ya. Itu tidak ada isu atau sedikit sekali isu terhadap infrastruktur, tapi kalau misalnya rumah sakit itu berada di Indonesia Timur, di pulau-pulau kecil gitu ya, itu masih ada masalah infrastruktur, dan banyak juga rumah sakit itu yang karena mereka itu kurang memahami mengenai pentingnya IT, mereka itu tidak menyediakan infrastruktur yang mencukupi. Jadi pada saat mereka menerapkan misalnya telemedicine, ternyata bandwidth-nya kurang gitu ya. Kemudian ternyata karena kurang sistemnya mati. Jadi hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau misalnya dari sisi infrastruktur secara umum ya, infrastruktur telekomunikasi itu mungkin yang siap adalah kota-kota besar dan mungkin
di pulau-pulau Indonesia bagian barat dan mungkin yang bagian tengah ya. Kalau di bagian timur itu masih ada kendala di situ. Nah, kalau SDM ini ya seperti saya bilang tadi, jadi SDM di rumah sakit itu kurang lebih sama semuanya. Jadi dari sisi pengetahuannya tidak terlalu advance dari IT-nya, kecuali di beberapa rumah sakit yang cukup maju ya, yang mereka mau mencoba hal-hal yang baru. Tapi memang itu terkait pada pimpinan rumah sakitnya. Kalau misalnya pimpinannya itu visioner ya, dia mengetahui masa depan itu seperti apa dan mereka tidak takut untuk mencoba, maka rumah sakit itu juga sudah menerapkan artificial intelligence, sudah menerapkan misalnya telemedicine, dan menjadi rumah sakit percontohan kalau misalnya rumah sakit lain ada yang ingin menerapkan solusi-solusi yang sama. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah belum memadai komponen tersebut, apa yang bisa dilakukan? Ya, itu dilakukan pelatihan-pelatihan, dan pelatihan ini gratis dari Persi. Persi itu secara reguler melakukan pelatihan-pelatihan, workshop dan sebagainya. Ada juga kita bekerja sama dengan para vendor-vendor IT biar mereka melakukan update, misalnya update tentang teknologi jaringan, tentang komunikasi, tentang artificial intelligence, security, privacy, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah pengetahuan secara umum. Tapi kalau misalnya mau lebih spesifik, maka kita juga bisa memberikan arahan seperti misalnya sertifikasi apa yang perlu diambil sehingga SDM-nya siap. Tapi tadi kalau dalam melakukan perjalanan transformasi digital itu bukan hanya SDM-nya juga misalnya prosedur di rumah sakitnya, seperti misalnya prioritas rumah sakit untuk melakukan hal tersebut. Berarti kalau hal tersebut adalah prioritas, mereka akan menyediakan atau mengalokasikan budget ya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi teknologinya, dan saya rasa kalau dari sisi teknologi itu tidak isu di Indonesia, teknologinya ada. Kalau infrastrukturnya bermasalah, itu juga penyedia infrastruktur itu ada bermacam-macam ya. Kita tinggal pilih siapa yang kira-kira siap untuk masuk ke rumah sakit kita, yaitu bisa dipilih. Kalau misalnya di kota besar, mungkin pilihannya lebih banyak. Jadi untuk menerapkan suatu teknologi, mungkin kita bisa menggunakan 2 atau 3 service provider sekaligus, supaya kalau yang satu mati, yang 2 masih hidup kayak gitu. Tapi kalau misalnya di daerah terpencil, maka pemilihannya lebih terbatas, tapi saya rasa ada. Jadi tempat di mana ada sinyal 3G, 2G bahkan ya, pokoknya orang itu bisa browsing internet, bisa akses sosial media, maka seharusnya tempat itu juga cukup, tidak ada masalah terhadap akses teknologi. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tony. Terima kasih jawabannya. Mungkin pertanyaan ketiga, sorry agak buru-buru karena waktu juga sudah mendekati Masnya. Apakah standarisasi antara ini soal ngomong high regulated industri nih ya, kayak sama dengan situ healthcare itu kan banyak banget aturannya dan memang ya untuk menjaga data pasien saja. Tapi apakah penerapan digitalisasi itu harus memenuhi standar ISO gitu atau standar tertentu lah sebelum dapat diimplementasikan? Mungkin siapa nih? Mungkin Pak Tony lagi bisa jawab nih Pak ya. Iya, saya mungkin bisa. Gimana tuh Pak? Ada standar-standar khusus nggak sih yang bisa Ya, silakan Pak. Ya, jadi ini kalau kita bicara standar ya, di Indonesia itu ada banyak standar ya. Standar itu ada beberapa sudah diadopsi menjadi standar nasional Indonesia, tetapi standar itu belum dipaksakan sebagai kewajiban. Jadi kita memiliki seperti misalnya standar ISO 27001, kemudian ada standar 27017, 27018, dan lain-lain sebagainya, tetapi memang standar-standar itu meskipun dia sudah diadopsi menjadi SNI, Standar Nasional Indonesia, tetapi belum diwajibkan. Nah, kalau di industri kesehatan seperti ini, itu sama juga. Jadi malah mungkin kalau kita bicara standar terkait keamanan, privacy, terkait IT kayak begitu, itu lebih loose lagi. Jadi standarnya belum ada. Jadi yang ada misalnya jadi standar itu mungkin sudah dikenal tetapi belum dipaksakan di rumah sakit. Seperti misalnya kita belum tahu ada rumah sakit yang mempromosikan bahwa
rumah sakit tersebut sudah comply terhadap standar ISO tertentu. Tetapi kalau misalnya best practice, maka baik itu industri kesehatan, industri finansial, pemerintahan, dan sebagainya, itu kalau terkait IT itu standarnya adalah 27001 untuk keamanan informasi, kemudian ada standar 27017 untuk personal identifiable information, ya, PII, atau keamanan privacy 27018 untuk pengolahan data di cloud. Kemudian kalau dia terkait sama kartu kredit ada standarnya lagi sendiri, dan terutama untuk kesehatan itu standarnya belum ada yang spesifik, tetapi kita bisa mengadopsi HIPAA misalnya. HIPAA itu adalah bukan standar sih, itu undang-undang kesehatan dari Amerika, itu mungkin kita bisa adopsi. Kemudian mengenai keamanan privacy kita sekarang tengah membuat rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, begitu rancangan undang-undang ini selesai, maka itu lebih jelas lagi mengenai perlindungan data pribadi, dan tentunya nanti ada undang-undang praktek kedokteran dan sebagainya, itu harus disesuaikan. Jadi memang jalannya masih banyak, tetapi kalau kita bicara standar ISO tertentu, kita bisa mengacu ke standar-standar yang saya sebutkan ISO tadi. yang udah ada ya. Iya. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Pak Nanang dari PT Adiaga. Pak Wayan, apakah ada misalkan apa yang harus dipersiapkan jika ingin menggunakan cloud computing, dan apa resiko menggunakan cloud computing tersebut dan dibandingkan dengan penyedia cloud yang lain? Wah, Pak Wayan, ini pertanyaan menarik nih. Kalau emang pelaku industri kesehatan pengen menggunakan cloud itu ya mungkin untungnya apa dan apa kelebihan terkonsipkan dibanding yang lain. Silakan Pak Wayan. Oke, terima kasih Pak Nanang dari PT Adiagraha. Jadi apa yang harus dipersiapkan untuk menggunakan cloud computing ya, dan risikonya apa gitu ya. Sejauh ini menggunakan cloud computing itu tadi kalau di-compare dengan menyiapkan komputer sendiri gitu ya, atau biasa umumnya computing on premise gitu ya, tentunya jauh lebih sederhana gitu ya menyiapkan cloud computing, karena teman-teman yang menggunakan teknologi ini ya hanya perlu untuk melakukan provisioning sendiri di sistem gitu ya, provisioning sendiri di sistem, kemudian langsung on, jadi tidak perlu memikirkan servernya, tidak perlu memikirkan di mana lokasinya, even lokasinya di mana gitu ya, karena sudah transparan ada bisa diakses dari internet gitu ya. Dan resiko, saya rasa resikonya untuk cloud ini banyak resiko yang dipikirkan itu ada di cloud gitu ya. Misalnya datanya bisa diambil orang gitu ya. Lebih mudah diambil orang daripada disimpan di tempat sendiri. Itu saya rasa itu resiko-resiko yang apa namanya mispersepsi gitu ya. Padahal di cloud itu seperti sampaikan tadi, kita sebenarnya sudah menerapkan berbagai standar security ya. Kalau di Sigma ini kita mengikuti standar security yang memang sudah ada untuk di teknologi cloud itu sendiri, ada berbagai ISO gitu ya, juga ada. Kemudian compliant terhadap ketentuan finance, OJK segala macam, itu juga menjadi concern yang harus diimplementasikan di kita. Dan rasanya sebetulnya mau disimpan di tempat sendiri sepanjang sekarang gitu ya. Sepanjang sekarang itu kita aplikasi atau data yang kita simpan itu sebetulnya accessible dari internet, itu mau ditaruh di tempat sendiri maupun ditaruh di cloud, itu risikonya mostly hampir sama, bahkan mungkin lebih tinggi risikonya ditaruh di tempat sendiri, karena pengkondisiannya tidak mungkin tidak se-perfect yang disiapkan secara profesional di cloud gitu ya. Jika di-compare dengan teknologi cloud yang ada di Indonesia, memang masing-masing cloud itu memiliki kelebihan masing-masing ya. Even global player itu memiliki kelebihan masing-masing. Google, AWS, Microsoft itu memiliki kelebihan dan kurang masing-masing. Dan kita kalau di Telkom
melihat masih ada celah untuk bahwa cloud yang kita siapkan, pertama secara teknologi kita mengadopsi yang digunakan oleh 4 player, salah satu dari 4 player besar yang ada di global. Dan kita juga dengan konsep mengadopsi konsep bisnis yang bisa diterima atau common praktisnya dilakukan di Indonesia. Contohnya kalau misalnya ke salah satu provider global gitu, semuanya tuh harus dibayar di depan, misalnya salah satu contohnya gitu. Semuanya pas provisioning harus dibayar di depan. Dan kalau kita ini masih bisa dilakukan dengan cara kerjasama bisnis to bisnis, misalnya contoh seperti itu. Walaupun yang lain juga memiliki berbagai macam model kerjasama untuk men-subscribe cloud, tapi kita juga melihat ada celah yang kita punya ini sendiri gitu. Oke, terima kasih Pak Yan. Mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Nanang tadi soal kelebihan cloud dan juga kelebihan teknologi dibanding yang lain. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih, karena kita udah melewati makan siang ya. Oke, pertanyaan dari Pak Tagor dari PT CMT, sejauh ini bagaimana perkembangan transformasi digital healthcare untuk daerah terpencil? Ini Pak Tony lagi nih. Gimana tuh Pak, kalau daerah terpencil Pak? Kayaknya dari daerah utama apakah emang masih mulai atau emang ya belum apa-apa? Silakan Pak Tony. Ya, jadi kalau daerah terpencil ini sayangnya kita tidak memiliki datanya ya, tapi saya bisa memprediksi bahwa daerah terpencil itu mungkin belum memulai digital healthcare. Mungkin perjalanannya masih di awal ya, jadi karena kalau kita lihat dari orang-orang atau orang-orang yang menghadiri acara-acara dari Persi itu tersebar di seluruh Indonesia, jadi saya yakin yang ada beberapa juga berasal dari daerah-daerah yang terpencil ini. Jadi mungkin transformasi digital di daerah terpencil itu sudah dimulai dari sisi orangnya dulu. Jadi orang itu mereka mulai aware mengenai perkembangan teknologi dan pelan-pelan mereka mulai menerapkannya di dalam rumah sakitnya. Seperti misalnya mereka mungkin mulai memikirkan bagaimana sih rumah sakit itu dapat mulai perjalanan digital ini. Mungkin baru sampai tahapan itu, karena kalau untuk daerah terpencil itu hambatannya lebih ke arah infrastrukturnya kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Tony. Semoga saja tadi pelatihan-pelatihan yang Persi rutin lakukan juga dapat mengejar ketertinggalan itu ya, bagi nanti ada sharing best practice gitu ya, telah dilakukan oleh rumah sakit yang lebih maju, jadi mereka bisa langsung nyoba lah, mereka bisa langsung implementasi tanpa harus coba-coba gitu. Oke, sepertinya kita harus segera menutup webinar ini karena waktunya juga sudah melewati waktu makan siang. Mohon maaf. Kita akan menutup dengan mungkin ada sedikit closing dari masing-masing narasumber gitu. Mungkin Mas Ayubi bisa closing bisa memberikan closing statement Mas, kira-kira menekankan apa sih yang perlu diperhatikan perusahaan ketika mencoba melakukan transformasi digital. Silakan Mas. Ya, transformasi digital itu proses yang sprint jangka panjang. Jadi prosesnya harus cepat dan dalam waktu yang panjang, terutama untuk industri healthcare ya, karena banyak sekali yang harus kita lakukan. Dan kita harus saling mendukung ya. Mendukung itu dalam artian kita fokus ke big picture-nya, kita fokus ke impact ke healthcare-nya dibanding impact ke masing-masing bisnis. Itu penting sekali ya. Jadi healthcare itu bukan hanya urusan 1-2 perusahaan. Healthcare itu urusan negara seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi tolong ke semuanya mindset-nya adalah kita membangun healthcare Indonesia dengan digital transformation itu bukan untuk 1-2 perusahaan, tapi untuk negara kita, untuk ekonomi negara kita dan seterusnya. Jadi ayo kita sama-sama kolaborasi, kita bangun digital healthcare Indonesia sehingga berimpact secara signifikan ke negara kita, ke sisi ekonomi, ke sisi education dan seterusnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ayubi. Kami juga sebagai media Pak, kalau ada support yang bisa kami berikan kepada kolaborasi itu kami sangat terbuka loh Pak. Kalau itu tinggal kontak kami untuk jika ada sesuatu yang bisa kami bantu ya Pak ya. Kalau Pak Tony Pak, silakan. Ya, jadi terima kasih. Mungkin sebagai kata penutup dari saya, untuk melakukan digitalisasi di sektor kesehatan dalam meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan kesehatan,
maka dibutuhkan kesiapan SDM dari semua level, dari level pimpinan sampai level yang paling bawah. Kemudian dari sisi teknologi juga ya, penggunaan teknologi yang transformatif, jadi teknologi yang bersifat mengubah. Kemudian dari sisi kebijakan atau dari sisi peraturan, mungkin juga rumah sakit membutuhkan perubahan dari sisi bisnis model dan juga dukungan dari pemerintah. Nah, kami atas nama Persi membantu fasilitasi semua pemangku kepentingan di sini untuk dapat saling berkomunikasi dan berkolaborasi untuk kita bersama-sama mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik lagi di masa depan. Dan ini merupakan perjalanan yang panjang ya, yang akan penuh perjuangan nantinya, tapi marilah kita sama-sama bersama untuk memulai perjalanan ini ya. Ini merupakan perjalanan yang panjang tetapi akan sangat berharga untuk kita nantinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tony. Pak Wayan, terakhir Pak, apa saran bagi pelaku industri kesehatan dalam mulai transformasi digital? Baik, terima kasih Mas. Jadi dari kami, Telkom Sigma, saya rasa kita akan berkomitmen terus untuk mengembangkan solusi tadi ya, 3 layer di cloud kami yang tidak hanya kami dari Sigma, juga sebetulnya ada Telkom Group di belakang kami ya. Itu kami akan terus mengembangkan itu untuk semakin mudah digunakan, semakin mudah diimplementasikan, dan buat teman-teman pelaku di healthcare untuk bisa semakin cepat membangun solusinya bersama. Saya rasa kami komitmen penuh untuk situ. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Habibie, Pak Tony, dan juga Pak Wayan atas konsistensinya juga. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk sharing di webinar Info Komputer kali ini. Semoga webinar ini bisa memberi gambaran kepada pelaku industri kesehatan Indonesia dalam memulai perjalanan mereka transformasi digital. Saya juga ingin memberikan sedikit kesimpulan dari webinar ini dengan menjawab 3 pertanyaan yang tadi kami ajukan di awal. Jadi pertama, bagaimana sih digitalisasi membantu pelaku industri kesehatan dalam meningkatkan mutu layanannya? Tadi dari contoh distribusi vaksin kita bisa melihat bahwa teknologi digital dapat menjaga keaslian dan kualitas vaksin, memastikan proses distribusi berjalan dengan baik, dan mendokumentasikan data dengan lebih baik untuk membantu pengambilan keputusan. Kemudian juga ada di sisi rumah sakit mungkin saya bisa membuka akses layanan kesehatan yang lebih luas dan juga meningkatkan engagement dengan pasien sehingga healthcare provider bisa mendapatkan lebih banyak insight. Pertanyaan kedua adalah apa tantangan utama yang dihadapi pelaku industri kesehatan dalam transformasi digital? Jawabannya adalah ya tadi ada tantangan infrastruktur teknologi dan internet, kemudian juga kemampuan SDM yang paham di level teknologi maupun aplikasi teknologi juga masih terbatas, dan juga yang tadi Pak Tony menyebut regulasi yang ketat ya, yang agak menyulitkan gerak dari pelaku industri. Lalu bagaimana menjawab tantangan tersebut? Ya, mungkin dari sisi regulasi bisa dibuat semacam sandbox regulasi gitu ya, sehingga teknologinya bisa diamati dulu sebelum dibuat regulasinya. Kemudian juga mengedepankan business value seperti tadi Pak Albi katakan gitu. Jadi mengurangi jargon-jargon teknologi tapi lebih mengedepankan business value. Dan juga sebagai bikin kolaborasi dengan regulator, penyedia teknologi maupun pelaku di industri healthcare gitu ya, sehingga mereka bisa saling membantu sehingga dapat mengakselerasi transformasi digital tersebut. Kira-kira demikian kesimpulan singkat yang bisa saya berikan. Ulasan lebih mendalam dapat disimak di artikel kami di infokomputer.com. Jadi jangan lupa untuk terus menyimak artikel kami di sana. Oke, kita juga jika ingin melihat siaran ulang webinar ini atau webinar lainnya pernah kami selenggarakan, silakan untuk cek dan subscribe di akun YouTube Info Komputer. Kami juga menyarankan Anda untuk follow akun media sosial kami di Twitter, Facebook, Instagram, dan juga LinkedIn agar tidak ketinggalan informasi komputer termasuk info webinar kami selanjutnya. Tadi feedback form juga udah ya. Oke, saya kira cukup sekian. Dan seperti biasa, saya akan menutup webinar ini dengan pantun galau. Tahukah Dinda, pil apa yang paling menyakiti hati ini? Pilihan Dinda untuk meninggalkan abang sendiri. Mari kita sekarang program vaksinasi agar kehidupan kita normal kembali. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Sampai ketemu kembali. Sampai ketemu lagi, Pak. Ayo, Pak.